Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ada suara kejutan di seluruh langit, dan di bawah tatapan mata Qiang Tian yang marah, Chu Guangsheng masuk ke Pavilion 5V. Bajingan kecil ini, Qiang Tian berkata dengan gigi terkatup. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Chu Guangsheng untuk pertama kalinya datang ke kota Tianhu, dia sebenarnya akan memiliki Pavilion 5V rumah lelang cincin. Di suatu tempat di Cakrawala, di Pavilion 5V, seorang pria wanita berpakaian merah menyala, sedang melihat tempat ini dengan mata yang aneh. Dilihat dari penampilannya, dia tidak lain adalah Hong Lier dari Sekte Liho. Anak ini benar-benar mampu menimbulkan masalah, dan dia sebenarnya memiliki dendam terhadap keluarga Qingyang lagi. Hong Lier mengerutkan bibir merahnya. Mendengar ini, kakak senior Qin tidak bisa menahan senyum saat berkata, "Dendam antara bocah itu dan kota Dahuang terakhir kali berawal darimu." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qiang Tian lalu bergumam. Tetapi keluarga Qingyang ini berbeda dari kota Dahuang. Dikatakan bahwa ada hubungan antara kepala keluarga mereka dengan Sekte Tianhu. Jika itu masalahnya, maka orang ini telah melakukan kesalahan besar. Hong Lier melirik ke Pavilion 5V tempat Chu Guangsheng berada. Betul, kakak senior Qin mengangguk dengan berkata, Sekte Tianhu adalah kekuatan dominan di seluruh benua Tianhu, dan tidak dapat dibandingkan dengan kota Dahuang. Kalau begitu, anak ini akan mendapat masalah, kata Hong Lier sambil memainkan manik merah menyala di tangannya. Haha. Mendengar ini, kakak senior Qin tersenyum tipis. Dengan kilauan yang tak biasa dijelaskan terpancar dari wajahnya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya. Bahwa selama perjalanan mereka ke kota Tianhu, mereka akan melihat sesuatu yang akan sangat mengejutkan. Mungkinkah itu ilusi? Dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, anak ini tidak dapat membuat masalah apapun di depan Sekte Tianhu. Di dalam Pavilion 5V, Chu Guangsheng sedang duduk di bangku kulit binatang yang lembut. Matanya melihat melalui kaca kristal besar di depannya, mengamati segala sesuatu di dunia luar. Tutup mata Anda sedikit dan biarkan kekuatan spiritual Anda menyebar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jauh di langit, dia memperhatikan lebih dari satu aura kuat. Tekanan aura ini setidaknya berada di ranah Xiaotian tingkat kelima. Sepertinya ada banyak orang kuat di sini hari ini. Chu Guangsheng bergumam perlahan, lalu mengepalkan telapak tangannya. Tidak peduli apa, dia akan berusaha mendapatkan 5 batu cahaya. Di dunia luar, Qiang Tian menatap dengan penuh kebencian ke pavilion tempat Chu Guangsheng berada. Lalu melambaikan tangannya dan berjalan ke Pavilion 5V bersama beberapa orang dari keluarga Qingyang. Bajingan kecil, biarkan aku membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Selanjutnya, saat perselisihan antara Chu Guangsheng dan keluarga Qingyang berhenti untuk sementara, seluruh langit menjadi sunyi senyap. Semua orang tampak bersemangat dan mengalihkan perhatian mereka ke suatu tempat di langit. Di sana, terdapat plafon batu melingkar yang ditangguhkan, dan di atas plafon batu tersebut terdapat plafon lelang yang terbuat dari batu giok putih. Tidak lama kemudian, plafon lelang bersinar dengan ribuan sinar cahaya, menerangi seluruh dunia di tengah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang dari rumah perlelangan datang. Seseorang berteriak,
dan suasana di tempat langsung menjadi mendidih. Dan banyak orang yang memiliki mata yang panas. Setiap lelang kinceng menghasilkan harta karun yang luar biasa. Dan dikatakan bahwa lelang ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya terdapat harta langka luar biasa, tetapi juga harta karun tingkat tinggi yang jarang terlihat pada lelang sebelumnya. Dan di mata panas yang tak terhitung jumlahnya, ketika cahaya perlahan menghilang, sosok anggun dan cantik muncul di hadapan semua orang, membuat semua orang yang hadir tiba-tiba terlihat terkejut. Itu adalah seorang wanita muda berusia pertengahan 20 tahunan. Wanita ini mengenakan gaun hijau yang mempergambarkan tubuh yang seksi dan montok. Wajah cantiknya seperti telur yang dikupas. Mengenakan pandangan ke bawah, melewati puncak melengkung yang menakjubkan. Dia melihat sehelai sutra putih yang diikatkan di pinggang pohon willow. Saat angin sepoi-sepoi tertiup, ia berkibar dengan lembut, mengungkapkan sedikit pahanya yang sangat mulus. Apakah ini tuan rumah pelelangan? Banyak orang menatap wanita itu dengan keheranan yang tak terkatakan di mata mereka. Gadis kecil Yuliang, atas nama rumah lelang kinceng, ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Wanita itu tersenyum tipis dan suaranya ringan dan menyenangkan terdengar, membuat orang merasa seperti mata air jernih mengalir di hati mereka, membasuh jiwanya. Yuling Lang mendengar 3 kata ini, banyak orang terkejut. Rumornya, penanggung jawab rumah lelang kota barat ini adalah seorang wanita bernama Yuling Lang. Mungkinkah di depan inilah orangnya? Mendengar hal ini, keterkejutan di hati setiap orang menjadi semakin hebat. Siapa sangka wanita muda seperti itu sebenarnya bisa memimpin kekuatan sebesar rumah lelang kinceng. Di pavilion Five, mata Chu Kuangseng sedikit terfokus. Dia merasakan aura yang agak berbahaya dari tubuh wanita ini. Wanita bernama Yung Lilang ini memiliki tingkat kultivasi setidaknya tingkat ke-6 dari Ranah Xiaotian. Pada usia seperti itu dan tingkat kultivasi, dia sangat terkejut. Tampaknya, latar belakang rumah lelang kinceng ini mungkin sangat kuat. Sementara dia kagum, Yulilang melihat sekeliling penonton dengan mata yang cantik dan berkata sambil tersenyum tipis. Karena semua orang ada di sini, pelelangan ini secara resmi akan dimulai. Ketika kata terakhir jatuh, seluruh pelelangan mendidih, suasana mencapai klimaksnya. Dan warna membara di mata banyak orang seketika menjadi beberapa kali lebih kuat. Melihat pemandangan ini, Yuling Lang tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan meja lelang di depannya bersinar terang. Sebuah pagoda seperti pagoda yang terbuat dari kristal es muncul di hadapan semua orang. Objek ini disebut pagoda Guanbing. Itu dimurnikan dari es yang berusia ribuan tahun. Jika diaktifkan sepenuhnya, itu dapat mengubah praktisi Ranah Xiaotian menjadi bubuk dalam sekejap. Suaranya halus Yung Lilang terdengar, dan tiba-tiba membangkitkan keserakahan hati banyak orang, menyebabkan dunia terus-menerus mendengar napas berat. Lelang kinceng ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ini hanyalah barang lelang pertama, namun sudah merupakan harta karun yang langka. Harga awal menara Huanbing adalah 15.000 batu luar angkasa, kata Yuling Lang sambil tersenyum tipis. Setelah itu, selesai dia bicara, penawar di tempat langsung mulai menawar satu demi satu, hingga 1 juta batu luar angkasa. 1,1 juta. 1,2 juta, 1,3 juta. Mendengar ini, Chu Kuangseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kota Tianhu memang merupakan kota paling makmur di seluruh benua Tianhu. Bahkan kekuatan biasa, jutaan batu luar angkasa adalah angka astrononim. Tetapi di sini mereka dibuang begitu saja. 2 juta batu luar angkasa.
Sebuah suara dingin tersebar, menyebabkan suara penawar langsung terhenti. Mata ragu yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke sumber suara, dan segera terdengar teriakan kejutan. Itu seseorang dari lembah Huanbing. Lembah Huanbing? Mendengar ini, banyak orang yang hadir terkejut, karena mereka sudah pernah mendengar nama lembah Binghuan. Meskipun di benua rubah langit, lembah mendalamnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan besar seperti sekte rubah langit. Tapi itu masih cukup untuk menduduki peringkat di antara kekuatan-kekuatan teratas. Dikatakan bahwa ada banyak orang kuat di sektenya, dan bahkan praktisi Rana Zotian tingkat kelima memiliki lebih dari satu orang. Di antara banyak tatapan terkejut, pemuda berkulit putih dari lembah Bingxuan melirik semua orang yang hadir, lalu mengalihkan perhatian ke Ling Luyang. Melihat tatapan pemuda itu, Yu Linglang tersenyum tipis, dan suaranya sang jernih menyebar ke seluruh langit. 2 juta batu luar angkasa. Pagoda Huanbing milik Tuan Muda Huanbing dari lembah Huanbing. Saat dia menyelesaikan kata-kata ini, dia mengkonfirmasikan kepemilikan pagoda Huanbing. Item lelang berikutnya bukan hanya satu. Mata tersenyum Jung Lilang melirik ke pavilion Vaifi tempat Cu Kuangseng berada. Dengan sedikit rasa ingin tahu bersinar jauh di matanya. Ekspresi Cu Kuangseng menjadi tenang. Melihat penampilan Jung Lilang, item lelang berikutnya adalah pil yang dia kirim untuk dilelang. Benar saja, begitu pemikiran ini muncul di benaknya, Yun Lilang melambaikan tangannya dengan ringan, dan puluhan sinar cahaya keluar melayang di atas meja lelang. Dalam sekejap, aroma pil yang kuat memenuhi udara dan menyelimuti seluruh langit. Pil? Ada begitu banyak. Mata semua orang tiba-tiba melebar, dan ekspresi mereka penuh keterkejutan. Jika beberapa pil puncak kelas 3 muncul, mereka mungkin tidak terlalu terkejut. Tapi sekarang, ada puluhan muncul sekaligus. Siapa yang mengirim pil ini? Beberapa orang menebak dengan mata berkedip. Siapapun orang yang dapat dengan mudah mengeluarkan puluhan pil puncak kelas 3, pasti seorang alkemis kelas 4 sejati. Tuan, bisakah kita mengambil tindakan? Pria tua berbaju hitam bertanya suara rendah di loteng tempat keluarga Qing yang berada. Mendengar ini, mata Qing yang Tian berkedip-kedip. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa pil puncak kelas 3. Ajukan pil kondensasi roh ini untuk ditawar. Pil kondensasi roh tidak cocok untuk mereka. Tetapi bagi para praktisi berada di puncak ranah juding, ini dapat meningkatkan peluang untuk maju ke ranah Zotian. Praktisi ranah Zotian adalah tulang punggung keluarga Qing yang mereka, yang secara langsung menentukan kekuatan keseluruhan keluarga Qing Yang. Tepat ketika Qing Yang Tian memutuskan untuk menawar pil kondensasi roh, orang lain dari pavilion Vaifi juga membenci target yang mereka cari, dan bersiap untuk mendapatkan beberapa pil. Merasakan suasana yang semakin panas, Yung Lilang tersenyum dan berkata, harga awal untuk setiap pil adalah 200.000 batu luar angkasa. Anda dapat menawar dengan bebas. Begitu kata-kata ini diucapkan, ada banyak tawaran yang bersemangat. 1 juta untuk 3 pil jiwa. 1,5 juta untuk 4 pil api. 700.000 2 pil roh bumi. Penawaran sengit berlangsung selama 1 jam. Dan penawar terdengar satu demi satu, baru saja dimulai. Setelah beberapa saat, sebagian besar pil dimiliki pemiliknya dan dikumpulkan oleh berbagai kekuatan. 15 juta? Cu Kuangseng tampak bersemangat. Sebelum pil itu dilelang seluruhnya, keuntungannya yang telah diterima sudah mencapai 15 juta. 3 juta, 3 pil roh. Suara acuh tak acuh yang Tian terdengar, dan dia langsung menaikkan harga menjadi 3 juta.
memotong gagasan penawar untuk bersaing dengannya. Mendengar ini, sudut mulut Chu Guangxing melengkung dengan cara yang aneh. Sepertinya dia harus berterima kasih kepada putra tertua keluarga Qingyang atas penghasilan dari pil tersebut. Selanjutnya, saat pil Ninglang dilelang, sisa pil juga dijual satu demi satu, dan putaran lelang ini akhirnya berakhir. 20 juta batu luar angkasa. Chu Guangxing tersenyum lebar. Ini hanyalah pendapatan dari pil puncak kelas 3 yang menghasilkan banyak uang baginya. Aku ingin tahu berapa harga pil kelas 4 berikutnya yang bisa dilelang. Saat dia memikirkan hal ini, Yun Lilang segera melambaikan tangannya dan 6 pil yang bersinar dengan cahaya spiritual muncul di telat pelelangan. Pil utama kelas 4. Serangkaian pandangan dilirik dan ekspresi keserakan yang kuat segera muncul di mata mereka. Itu sebenarnya adalah pil kelas 4, dan banyak sekali yang muncul sekaligus. Apakah ini konferensi obat mujarab? Banyak orang saling memandang dengan kaget. Mengapa ada begitu banyak pil bermutu tinggi di lelang kota barat ini? Mata indah Hong Li'er bergerak, dan dia menatap semua orang dengan tatapan penuh semangat di hati matanya. Dilihat dari situasi di depan, lelang cincang ini menarik perhatian seorang alkemis kelas 4. Dan dia juga tipe alkemis yang bisa memurnikan 3 atau bahkan 4 bencana guntur. Memikirkan hal ini, dia dan kakak senior Qin saling memandang. Ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan yang sama. Seorang alkemis yang dapat mengaktifkan 4 bencana pil guntur adalah sosok terhormat, yang bahkan dapat dianggap sebagai tamu bahkan di sekte Tianwu. Ini benar-benar menarik. Kata-kata senior Qin dengan senyum aneh di wajahnya. Mata cantik Hong Li'er berkedip, tapi tatapannya tanpa sadar melirik ke arah Chu Guangxing. Tidak mungkin orang ini. Aku pasti sedang berpikir liar. Pil utama kelas 4, harga masing-masing mulai dari 2 juta. Suara halus Yun Lilang terdengar, langsung memicu suasana semua orang yang hadir. 2,5 juta, pil pemecah jiwa. 2, 7 juta, 9 kali pil. 3 juta, pil pemakan emas. Suara penawar datang satu demi satu. Dan semua yang menatap pil kelas 4, mata penuh gairah yang kuat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, harga pil tertinggi melebihi 4 juta. Dan tidak ada lagi tren penurunan, justru melonjak tajam. Melihat suasana panas ini, wajah Chu Guangxing dipenuhi kegembiraan. Jika ini terus berlanjut, harga transaksi akhir pil keempat ini akan jauh melebihi ekspektasinya. Sepertinya di benua Tianwu jauh lebih berharga dari yang kukira. Jumlah urat mineral luar angkasa di benua Tianwu jauh melebihi jumlah gabungan dari wilayah hutan belantara dan kiu-kiu. Dan karena kelangkaan alkemis, harga ramuan meningkat 2 kali lipat, menjadikannya sangat populer. Batu cahaya, memikirkan hal ini, Chu Guangxing mengepalkan tangannya. Ekspresinya penuh kegembiraan. Jika dia hanya mengandalkan sumber daya finansial, dia kini cukup bisa memenangkan batu cahaya di lelang. Saat modnya sedang naik turun, harga obat mujarab melambung tinggi. Bahkan harga tingginya mencapai 5 juta. Namun, seiringnya dengan naik harga obat tersebut, suasana panas berangsur-angsur melemah. Dan pada akhirnya hanya terdengar suara penawaran sporadis. Setelah beberapa saat, semua pil akhirnya sudah terlelang oleh berbagai kekuatan. 28 juta. Chu Guangxing mengepalkan tangannya. Tanpa pil darah naga, dia menerima total 48 juta dengan mengirimkan pil lain. Kali ini, 5 batu cahaya pasti didapatkannya. Terima kasih.